Assalamualaikum. Nah, di video kali ini aku pengen ngebahas tentang obat hormon CYCLO ya, Cleoprognova. Aku nggak ngerti bacanya gimana. Pokoknya dia tulisannya CYCLO Nova. Nah, kayak gitu ya. Jadi ini adalah obat hormon. Jadi di sini banyak yang pusing cara peminumannya gimana. Jadi di sini aku bakalan jelasin. Pokoknya tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Nah, sebagian mungkin udah tahu ya obat CP itu apa, fungsinya apa, manfaatnya apa, dan sebagian mungkin kali ini yang nonton video ini belum tahu ya. Jadi di sini obat CP atau CYCLO PROGNOFA. Aku nggak ngerti cara bacanya kayak gitu. Pokoknya yang aku tahu tulisannya kayak gitu. Biasanya aku bacanya Cleoprognova. Aku nggak ngerti, mohon maaf ya. Jadi di sini aku mau ngejelasin cara peminumannya berdasarkan pengalaman yang pernah aku alamin ya. Jadi di sini sebagian mungkin udah paham dan sebagian mungkin belum paham. Di sini aku mau ngejelasin sepengetahuan aku aja dan yang pernah aku tanyakan sama dokter kandungan ya. Jadi biasanya obat CP atau CYCLO Prognova ini biasanya diresepin oleh dokter kandungan. Nah, biasanya kalian itu ada keluhan misal mens tidak keluar berbulan-bulan, atau ada masalah kalian habis mens kenapa mens lagi, atau ada masalah mens berkepanjangan. Jadi mensnya itu durasinya itu panjang. Jadi di sini perlu kalian tahu, jadi hormon kalian itu bermasalah. Jadi hormonnya itu perlu diperbaiki aja ya. Jadi dengan terapi hormon, yaitu dengan obat ini adalah obat terapi hormon untuk mengganti hormon kalian. Jadi selama kalian diterapi obat ini, kalian itu tidak boleh lupa meminumnya. Nah, masalahnya di sini orang tuh pada bingung ya. Kalian konsultasi sama dokter, nggak tahu kalian lupa atau nggak tahu dokternya nggak ngasih tahu. Pokoknya kalian pas pulang dari dokter kalian bingung. Ini cara minumnya gimana ya? Jadi di sini ada berbagai macam tipe ya, bukan tipe ya, apa ya? Misal nih kayak aku ya. Ini aku ngejelasin aku ya. Jadi aku datang ke dokter kandungan, aku diresepin satu box obat CP itu. Kemudian setelah sebulan berikutnya aku diresepin lagi satu box lagi. Nah, bulan berikutnya setelah ketemu diresepin lagi satu box lagi. Nah, yang jadi pertanyaan, orang yang diresepin langsung 3 box. Nah, 3 box ini cara peminumannya gimana? Sedangkan dia pusing ini untuk 3 bulan. Sedangkan jumlah obat itu 21 ya. 21, 11 warna putih, 10 warna coklat ya kan. Nah, di sini orang pada bingung cara peminumannya itu bagaimana. Nah, sekarang aku mau ngasih tahu aja buat kalian yang diresepin satu box. Terus kalian diinstruksi sama si dokter, kalian minumnya nggak boleh putus, habis lanjut lagi, kalian ikutin aturan si dokter kalian, ya. Nah, cuman kalau misalkan kayak aku itu ketemu dokter 1 bulan sekali. Jadi setiap kali ketemu, pertemuan pertama diresepin obat itu. Nah, untuk pertemuan berikutnya, itu kan obat jumlahnya 21, otomatis udah habis, ya. Udah habis, nah otomatis ada jedanya sekitar semingguan kurang lebihnya. Nah, setelah di jeda ketemu dokter lagi, aku diresepin lagi. Jadi jawabannya untuk pengalaman aku itu ada jedanya. Jadi antara box 1, kedua, ketiga itu ada jedanya sekitar 1 minggu. Gimana disesuaikan dengan jadwal dokter. Nah, terus kalau misalkan yang kalian diresepin langsung 3 box, pokoknya sebenarnya aku udah pernah bikin video ini, tapi aku lebih menceritakan pengalaman aku program hamil tentang anak aku si Bintang, dan program terhamil itu
suksesnya ya karena terapi hormon ini. Cuman aku nggak menjelaskan sedetail-detailnya cara peminumannya ya. Jadi di sini intinya waktu aku pengalaman pribadi itu ada jedanya sekitar 1 mingguan ya. Jadi kalau misalkan kalian diinstruksi minumnya nggak putus-putus, kalian nggak usah bingung, kalian ikuti dokter kalian ya. Jadi patokannya itu jangan kayak ngeliat orang. Jadi ikuti instruksi dokter kalian. Kalian nggak usah ragu-ragu. Cuman kalau misalkan kalian ngerasa pengen ngikuti instruksi dokter yang pernah nanganin aku, itu ada jedanya. Jadi antara box 1, box kedua, box ketiga itu ada jedanya sekitar 1 minggu. Nah, terus gimana nih cara peminumannya? Nah, cara peminumannya itu kalian itu tidak boleh putus. Jadi tidak boleh lupa ya. Diusahakan minumnya itu di jam yang sama. Misal jam 7 pagi atau jam 7 malam, kalian wajib minum di jam yang sama, usahakan ya. Jadi biar si obat itu hasilnya itu maksimal. Jadi obat itu tuh mirip kayak pil KB ya. Nah, terusnya lagi di sini kalau misalkan lupa bagaimana? Nah, jadi kalau misalkan kalian lupa, pas lagi inget kalian langsung minum, nggak apa-apa. Jadi kalian harus minum jam 7, jam 1 siang, 7 pagi kalian harus minum, tapi lupa jam 1 siang kalian inget, langsung kalian minum, kemudian besoknya kalian minum jam 7 pagi. Nah, kayak gitu ya. Terus kalian bertanya-tanya, gimana sih apa namanya kalau misalkan minum ini terus aku dalam keadaan hamil. Jadi pernah aku tanyakan oleh dokter kandungan yang menanyakan aku, jadi kalau misalkan kalian mengalami kehamilan, kalian tidak apa-apa. Jadi obat ini sifatnya bukan kayak pil KB, bukan. Meskipun ini obat hormon, tapi dia sifatnya nggak kayak pil KB ya. Jadi ini bisa selama kalian minum obat ini bisa terjadi kehamilan. Nah, itu ya yang perlu kalian garis bawahi. Dulu aku takut banget ya. Jadi meskipun aku konsultasi ke dokter, seandainya aku hamil, aku dalam mengonsumsi obat ini, gimana janinku gimana? Bisa kenapa-napa enggak? Ternyata pas aku konsultasikan itu nggak masalah. Jadi kalau misalkan selama peminuman obat ini bisa terjadi kehamilan. Nah, kayak gitu ya. Jadi di sini kalian tahu ya, buat orang yang mensnya terus-terusan gak berhenti atau mensnya berkepanjangan, itu tandanya hormon kalian bermasalah. Biasanya dokternya akan meresepkan obat hormon. Obat hormon itu mungkin macamnya banyak banget. Cuman yang pernah aku alamin, obat hormonnya itu mereknya CYCLO-PROG Nova. Nah, kayak gitu ya. Ini adalah pengalaman aku pribadi. Nah, terusnya lagi di sini, efek obat itu gimana di badan kalian? Nah, ini efeknya berbeda-beda ya. Kalau kayak aku nih, aku minum pertama kali 1 box, aku langsung mens. Mensnya itu berkepanjangan, jadi mensnya itu durasinya panjang. Jadi kalian nggak usah kaget selama peminuman obat itu, mensnya durasinya panjang. Itu yang pertama. Ada yang, jadi aku bisa ngomong karena banyak komen-komen pengalaman mereka di video yang pernah aku share tentang pengalaman aku program hamil dengan obat hormon ini. Jadi ada yang minum 1 box tapi dia tidak keluar haid. Nah, jadi kalau misalkan kalian merasa udah minum 1 box tidak keluar haid, kalian nggak usah sedih, kalian lanjutkan box berikutnya. Jadi ini adalah instruksi dari dokter kalian. Biasanya kalau misalkan 1 box kalian belum keluar haid, kalian datang lagi ke dokter kandungan, biasanya akan diresepkan lagi. Atau kalau memang kalian udah diresepkan langsung 3 box, kalian nggak usah kepikiran, lanjutkan lagi. Nah, kayak gitu ya. Terus di sini ada yang berpengalaman minum obat head ini hanya keluar lendir saja, lendir bening saja. Nah, jadi di sini efeknya itu berbeda-beda ya. Berbeda-beda antara yang 1 dan 2 itu berbeda-beda, tapi umumnya biasanya ini keluar head. Nah, kayak gitu ya, karena ini banyak yang ngomong ini adalah buat kayak ngelancarin head karena nggak head-head. Tapi kalau misalkan mens kalian berkepanjangan, ada masalah mens durasinya panjang, biasanya diresepin obat ini juga. Nah, kayak gitu. Dan kalian harus tahu ya, obat ini bisa dijadikan program hamil untuk orang yang mensnya itu tidak teratur.
Jadi untuk bikin teratur, kalian bisa mengonsumsi obat ini. Nah, makanya di sini aku pernah punya pengalaman, aku itu tidak bisa mens berbulan-bulan. Nah, sama dokter aku diterapi hormon dengan obat ini. Dan ini beneran aku nggak mengadi-ngadi ya. Jadi waktu aku hamil si Bintang itu tuh dari sekian banyak usahaku masih usaha yang tergolong murah ya. Promil mandiri, dokter datang ke dokter kandungan, nah yang kayak gitu-gitu aja paling ya. Jadi dari semua macam yang pernah aku coba, aku sukses hamil dengan obat hormon ini karena mens aku bermasalah. Ditambah ditambah sukses karena suamiku memperbaiki kualitas sperma. Karena kenapa? Sperma suamiku itu ada masalah. Jadi analisanya itu bermasalah, hitungannya tuh encer. Jadi di sini dia di diagnosanya tuh oligo ya. Jadi dia perlu memperbaiki sperma. Dan alhamdulillah setelah aku selesai minum obat CP ini, aku lanjut minum asam folat dan alhamdulillah aku tuh hamil. Aku tuh bener-bener hamil dan aku meyakini banget aku hamil ini ya Allah yang ngasih ya. Cuman usaha yang terakhir ya karena obat ini. Nah, kayak gitu. Cuman di sini ingat, kalian bukan dijadikan patokan pengalaman orang ya. Promil itu cocok-cocokan. Aku cocok di obat ini belum tentu dicocok kalian. Cuman ketika kalian ada masalah, mensnya bermasalah, kalian wajib berikhtiar diobatin ya. Contohnya dengan mengonsumsi obat ini. Dan yang perlu kalian tahu, obat ini tergolong obat keras. Obat ini tidak bisa dibeli dengan tanpa resep. Jadi pengalaman temen aku bilang aku sukses hamil dengan ini. Dia mencoba beli obat ini di apotek, tidak dikasih karena ini adalah obat harus resep dokter. Nah, cuman beda lagi dengan temanku. Temanku ini beli obat ini secara online. Ya, secara online dia dapat. Nah, setelah diminum dia efeknya hanya keluar lendir saja, tidak keluar mens. Nah, kayak gitu ya. Karena dia juga belum konsultasi sama si dokter apakah hormon dia bermasalah ataukah enggak, itu nggak tahu. Nah, jadi perlunya di sini untuk obat hormon ini dikonsultasikan, wajib resep dokter, tidak boleh sembarangan karena ini adalah obat hormon. Nah, kayak gitu ya. Nah, di sini cara peminumannya gimana ya? Tadi aku dari awal aku lupa ngejelasin, mohon maaf. Jadi cara peminumannya kayak aku kan mensnya itu tidak keluar berbulan-bulan. Jadi waktu aku diresepin detik itu juga aku bisa meminumnya. Jadi hari itu juga aku bisa meminumnya. Terus bagaimana bagi orang yang headnya itu berkepanjangan atau kalian pengen menormalkan mens kalian karena tidak teratur, biasanya dianjurkan hari kelima setelah head. Jadi hari kelima head. Jadi kalian head hari kelima kalian bisa mengonsumsi obat ini ya. Jadi itu beda-beda ya. Jadi kasusnya beda-beda. Kalau kayak aku kan karena keluhannya tidak mens berbulan-bulan. Jadi aku bisa memulai obat itu kapan aja. Tapi buat kalian yang pengen menormalkan mens kalian atau mens kalian itu durasinya panjang, biasanya kalian bisa mengonsumsi obat itu sesuai anjuran si dokter itu bagaimana. Jadi jangan lupa kalian itu harus banyak bertanya ketika kalian bingung harus bagaimana. Jangan pas pulang dari dokter kalian jadi pusing ini gimana gimana. Kalau misalkan di YouTube ada penjelasan itu mungkin kalian bisa menirukan yang di YouTube itu, kalau enggak gimana. Jadi kita kayak ragu pas menjalani juga nggak enak. Ya, sekali lagi, karena aku mensnya itu nggak keluar berbulan-bulan, aku meminum obatnya itu dimulainya itu hari itu juga. Pokoknya diresepinnya hari itu aku langsung bisa meminum obat itu. Cuman untuk mensnya yang sudah mens tapi tidak teratur, kalian bisa minum di hari kelima. Kalau misalkan kalian mens berkepanjangan atau mensnya itu durasinya lama, itu kalian juga bisa langsung meminumnya, nggak harus menunggu hari kelima. Kalian aja juga bingung kan, ini mens kapan berhentinya, ini obat, sedangkan obat diminum harus hari kelima, nggak kayak gitu ya. Jadi beda konsep, beda masalahnya, jadi cara peminumannya itu berbeda. Cuman kalau misalkan umumnya diminumnya itu hari kelima head. Nah, cuman kalau yang kayak aku nggak head ya, terus masa aku harus nunggu head baru minum obat, itu kan nggak nyambung ya. Jadi aku memulainya hari itu juga, tidak boleh terlewat.
di jam yang sama, kalau lupa langsung segera minum biar, fungsinya itu maksimal. Jadi obat itu bermanfaat, sesuai, kerjanya itu sesuai ya, jadi jangan lupa-lupa. Nah, kayak gitu. Nah, terus yang lagi di sini, buat kalian yang misal nih, kalian diresepin satu box, tapi belum keluar mens, kalian kalau bisa kalian datang lagi ke dokter itu lagi biar diresepin obat itu. Tapi kalau misalkan yang diresepin langsung 3 box, box pertama kalian belum mens, kalian bisa meneruskan kembali. Terus cara meneruskannya gimana untuk yang 3 box? Kalian ikuti instruksi dokter. Kalau ada yang nyuruh langsung tidak boleh putus-putus, kalian ikuti. Cuman kalau bukan menurut, sorry, untuk pengalaman aku pribadi itu ada jedanya sekitar, semingguan. Nah, bebas obat itu kemudian aku ulang lagi. Nah, kayak gitu ya. Jadi udah jelas ya, cara peminumannya itu bagaimana. Jadi di sini buat yang kalian program hamil karena mensnya itu bermasalah, kalian bisa mencoba, dengan obat ini dan aku bener-bener aku itu, sukses promil karena obat ini, karena mens aku bermasalah. Terus untuk suamiku karena dia noksanya, oligo ya, jadi dia harus memperbaiki sperma dengan dia menghindari hal-hal yang tidak boleh agar spermanya itu, menjadi berkualitas, ditambah vitamin dan juga makanan-makanan sehat. Nah, kayak gitu ya. Jadi udah jelas ya. Terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih.